Dari tangan kreatif anak-anak berkebutuhan khusus di bawah naungan SLBN Banjar Sariwetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun inilah karya batik aneka warna nan elok dibuat. Berdiri sejak tahun 2018 juga sebagai langkah menindaklanjuti instruksi dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Kemendikbud Republik Indonesia untuk mengembangkan pendidikan vokasi bagi siswa sekolah luar biasa, Handi Indarwati bersama pendidik lainnya mengarahkan anak-anak untuk mengembangkan potensi terbaik dari diri mereka. Salah satunya melalui keterampilan di bidang seni membatik. Di rumah vokasi dengan nama Usaha Ekonomi Produktif Web Bananul Amanah yang letaknya tak jauh dari sekolah inilah, anak-anak mulai belajar dan mengembangkan kebisaannya dalam membatik. Mulai dari batik tulis, batik ciprat, batik celup ikat, hingga batik ekoprint. Handi Indarwati, Kepala SLBN Banjar Sariwetan sekaligus pengelola rumah vokasi, menceritakan awal mula perjalanannya membangun rumah vokasi ini. Awal mulanya, ini adalah sebuah lembaga, SDLB. Nah, SDLB itu hanya 6 tahun saja. Setelah lulus 6 tahun, kemana anak-anak ini harus melanjutkan sekolah. Setelah itu kita adakan SMP. Setelah lulus SMP, loh, kok SMA-nya kemana? Kalau ke reguler tidak mungkin, akhirnya SMA LB. Nah, setelah lulus SMA LB, anak-anak ini kan untuk bekerja kan harus punya keahlian, punya kemampuan. Nah, itu akhirnya kami terus bersama dengan tim kami yang ada di sini, mulai SDLB di kelas 4 itu sudah kami ajarkan keterampilan, waktu itu keterampilan. Setelah keterampilan SDLB jalan, SMP LB tetap jalan, tapi porsinya saja yang berbeda. Kalau SDLB cuma 30% ya dari materi pelajaran, SMP LB 40%, yang untuk SMA LB 70% di vokasi. Nah, karena vokasi atau keterampilan yang kami latihkan itu tidak punya tempat ya, hanya di kelas, batas kelas. Terus akhirnya saya punya pemikiran, gimana kalau seperti ini kan ya sebatas itu saja. Nah, akhirnya kami mengumpulkan bersama dengan teman-teman, ada donatur, terus kami membangun rumah ini. Waktu itu saya memang bermimpi, saya ingin punya rumah kerja. Kok rumah kerja sih, Bu? Ya, rumah di mana anak-anak itu di waktu anak-anak mengerjakan keterampilan punya wadah, punya tempat, sehingga anak-anak itu bisa nyaman sesuai dengan apa yang diminatinya untuk melakukan itu. Anak-anak ini yang ikut batik saat itu nyanteng itu kan butuh tangan yang kuat, gambar butuh itu hanya anak tunarungu. Sampean saya gitu ke teman-teman guru, kalau hanya anak tunarungu gampang kita nih. Tapi bagaimana dengan anak yang tunadaksa tadi, yang batik itu ada yang seperti ini, gini saja. Bagaimana dengan anak tunagrahita yang tidak bisa menggambar dengan bagus, saya gitu kan. Fungsikan tangannya ini dengan baik, bagaimana tangan ini bisa membatik dengan lincahnya, saya gitu kan. Akhirnya ketemu itu yang dinamakan adalah batik ciprat. Nah, nyipratnya ini sakaruan, terserah anak-anak seperti itu. Nah, nek ciprat baik, saya gitu. Kalau ciprat saja kan enggak keren. Coba cari di bahasa. Akhirnya kita ketemu bahasa sebaran, menyebar ya, menyebar di kain itu. Nah, sibaran plesetno jadi sibaran. Dari makna yang ada di situ ada kita menyebar biar anak-anak itu sama. Jadi tunarungu bisa mengerjakan, tunagrahisa bisa, apalagi tunadaksa dan anak-anak autis di situ. Jadi semua anak bisa terlayani vokasinya. Semuanya terpasarkan dengan bagus, meskipun kita pemasarannya ada lewat UMKM, ada lewat ya tamu-tamu yang datang ke sini dengan teman-teman yang punya Instagram itu. Ya.
Tak hanya berkutat di seni membatik, anak-anak pun dilatih menjahit. Mulai dari membuat masker, baju anak, hingga orang dewasa, jilbab juga mukena. Bahkan dari tangan anak-anak inilah seragam sekolah yang dikenakan siswa SLBN Banjarsari-Wetan dibuat. Berbekal sabar dan telaten, anak-anak spesial ini menjahit aneka pesanan baju dengan rapi. Satu persatu kerja keras para siswa dan pengajar juga pengelola terlihat hasilnya. Pesanan batik dari sejumlah instansi serta pesanan baju hasil jahit anak-anak ramai di pasaran. Prestasi dari pemerintah pun tak luput didapatkan. Salah satunya adalah penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk SLBN Banjarsari-Wetan sebagai 20 lembaga terbaik pelaporan inovasi daerah pada Innovative Government Award tahun 2021. Dengan rumah vokasi ini dari pemerintah otomatis karena kita menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar melakukan, tapi kita perlu diakui. Dan alhamdulillah 2018 dari vokasi ini kita memperoleh juara 1 manajerial tingkat nasional ya di Semarang. Terus juga STAN terbaik juara 4 di Semarang. Nah, baru kemarin di hari Jumat kami diundang oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, itu kita diberi penghargaan pelaporan inovasi terbaik dari vokasi, yaitu IGA, Inovasi Government Awards se-Jawa Timur. Kami bersama dengan sekolah-sekolah SMA, SMK, jadi tidak hanya SLB, tapi SMA, SMK. Se-Jawa Timur 2 lembaga, Banyuwangi dan kita yang ada di sini. Penghargaannya 2, inovasi kami. Khususnya batik, melalui membatik untuk membentuk karakter peserta didik. Keberhasilan pengajar, pembimbing, dan pengelola mengarahkan anak-anak menumbuhkan bibit kepercayaan dari wali murid. Orang tua menitipkan anak-anak mereka untuk dibina, agar lebih berdaya dan bisa beradaptasi di masyarakat menghadapi tantangan dunia kerja pasca lulus sekolah. Handi Indarwati berharap kelak sekolah luar biasa bisa selangkah lebih maju dari sekolah umum, dan siswanya bisa menjadi insan yang mandiri. Saat ini ada anak saya, murid saya yang masih saya kursuskan latihan ya untuk pijat. Saya ingin mewujudkan mimpi anak-anak itu punya tempat lagi di mana di sana berkumpul, ada galerinya anak-anak terpajang di situ, menyatu, ada tunanetra yang dengan keahlian pijatnya, ada tunarungu yang bisa mungkin menyuguhkan makanan dan memasak di satu tempat di wadah itu. Dan insya Allah wadah itu mungkin sudah ada, tapi kita kan masih butuh untuk mengumpulkan. Mungkin ada yang masyarakat yang tergerak, monggo. Kami membutuhkan gandengan tangan untuk bersama-sama mewujudkan bahwa disabilitas itu bukan masyarakat yang gagal, tapi mereka adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita semuanya. Selain dorongan dari orang tua, guru itu selama di dalam kelas kan menyampaikan, dan orang tua bertanya, anak saya punya keminat di mana gitu ya. Bahkan orang tua sendiri yang meminta dengan kondisi saat ini, yang pandemi maupun yang sebelumnya, ada jadwal. Jadi setelah anak-anak itu pulang, jangan pulang dulu, biarkan di sini latihan. Kita kan jadwalnya Kamis, tidak apa-apa, mulai Senin sampai Jumat anak-anak ini biarkan di sini. Itu justru malah permintaan orang tua sendiri. Iya, iya, alhamdulillah dari orang tua seperti itu. Tak
Tak ada manusia yang sempurna karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Namun, semangat anak-anak spesial inilah yang menjadi cambuk motivasi agar mereka selalu mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi mandiri tanpa adanya diskriminasi. Agni Saraswati, Akbaruddin Kuntoro, Madiun, Sakti TV.